Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niansa Sikti Afila dari kelas 4E Prodi Teknik Informatika NIM 2205101126. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan dari saya kemarin. Sebelumnya, kalau pada saat saya menjelaskan ada kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Eh, Kita mulai dari ini kan ada 3 router, router 1, router 2, router 3, dan 3 switch, switch 1, switch 2, switch 3, dan 6 PC, di mana masing-masing satu router dan satu switch terdapat 2 PC. Yang pertama kita bahas yang pada jalur switch 1, yaitu ini memiliki IP address 192.168.26.1/18, di mana ini termasuk kelas C dengan network ID-nya 192.168.26. Ini kenapa 26? Karena eh, angka NIM paling belakang, dua angka NIM paling belakang saya. Setelah itu host ID-nya ini 1, ini /18, itu CIDR dari nomor absen saya. Setelah itu yang terhubung dari switch 1 yaitu PC 1 dan PC 2, di mana PC 1 dan PC 2 ini harus memiliki network ID-nya ini harus sama seperti yang ada di sini ini. Jadi 192.168.26. Nah, host ID-nya selain angka 1 karena angka 1 sudah dibuat ini. Jadi bisa 2, 3, atau 4 terserah. Slash-nya sama seperti ini, yaitu /18, yang dimana subnet masknya 255.255.192.0, karena slash-nya 18. Ini subnet masknya bisa dicek di Google slash berapa, nanti akan keluar subnet masknya. Setelah itu gateway-nya 192.168.26.1, di mana ini jalur ini sama seperti ini, cuman yang membedakan yaitu /18-nya ini. Ini kenapa kok 192.168.26.1? Karena gateway itu perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jadi adanya gateway di masing-masing jalur. Di sini kan setiap jalur beda ya gateway-nya. Itu memudahkan untuk bisa saling berkomunikasi. Setelah itu pada jalur router 1 ini, router 1 ke router 2 atau sebaliknya ke sini atau ke sini. Eh Terdapat IP address-nya yaitu 192.168.27.1/18 dan 192.168.27.2/18. 27 ini karena perintah di soalnya itu network network keduanya plus 1 dari network sebelumnya, yang mana sebelumnya itu 26, jadi sekarang network ID-nya 27. Terdapat IP pada jalur tersebut digunakan untuk merubah IP pada jalur switch 1 supaya bisa saling terhubung dengan perangkat yang lainnya. Jadi ini yang awalnya ini network ID IP address-nya, nanti kalau ke sini jadi otomatis akan keganti biar bisa saling berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Kemudian setelah itu pada jalur switch 2 ini terdapat IP address yaitu 192.168.28.1/18. PC yang terhubung pada switch 2 ini, PC ini sama ini, terdapat IP-nya 192.168.28.2/18 dan 192.168.28.3/18. Eh, ini harus sama, network ID-nya harus sama seperti ini. Kalau host ID-nya terserah selain angka 1, karena angka 1 ini udah dipakai untuk jalurnya ini. Jadi terserah. Yang sama harus, yang wajib sama ini, 192.168.28. Setelah itu subnet masknya sama seperti yang sebelumnya. Kenapa kok 255.255.192.0? Karena ini /18. Setelah itu gateway-nya 192.168.28.1. Ini sama seperti ini supaya bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lainnya. Setelah itu pada jalur router 2 ke router 3 ini, ke router 3 atau sebaliknya, terdapat IP address-nya 192.168.29.1/18 dan 192.168.29.2/18.
Karena itu kenapa kok 29? Karena sebelumnya itu sudah 28 ini. Ini network 1, network 2, network 3, network 4 gitu. Network 4 dan setiap network network selanjutnya itu ditambah 1. Terus terdapat IP pada jalur tersebut digunakan untuk merubah IP pada jalur switch 2 supaya bisa saling terhubung dengan perangkat yang lainnya. Jadi biar ini terhubung dengan ini maupun ini. Makanya dikasih ini. Setelah itu, yang terakhir pada jalur switch 3 terdapat IP 192.168.30.1/18 dan PC yang terhubung pada switch 3 network ID-nya juga harus sama seperti yang ada di jalur ini yaitu 192.168.30.2 host ID-nya terserah yang penting selain angka 1 karena angka 1 sudah digunakan /18 dan 192.168.30.3/18. Subnet masknya sama seperti sebelumnya 255.255.192.0. Gateway atau jalur supaya bisa saling berkomunikasinya yaitu gateway-nya ini 192.168.30.1 seperti ini. Setelah itu pada jalur rute ketiga ke rute 2 atau sebaliknya. Jadi ketiga atau kedua atau sebaliknya terdapat IP address ini 192.168.29.1/18 dan 192.168.29.2/18 terdapat IP pada jalur tersebut untuk merubah IP pada jalur switch 3 supaya saling terhubung dengan perangkat yang lainnya. Jadi bisa terhubung ke sini atau mana-mana. Setelah itu kita bahas ke tabel routing dinamis. Yang pertama yaitu untuk router 1. Kenapa ini kok C ini SS? C itu artinya yang sudah terhubung secara langsung, sedangkan S itu yang terhubung secara tidak langsung. Jadi harus melalui via ini. Terus setelah itu yang pertama yaitu saya jelaskan yang R1, router 1, terdapat dua jaringan lokal yang sudah terhubung secara langsung yaitu ini 192.168.27.0/18 dan 192.168.26.0/18 dan terdapat tiga jaringan yang terhubung secara tidak langsung yaitu ini 192.168.29.0/18 setelah itu ini 192.168.28.0/18 dan 192.168.30.0/18 maksudnya via itu melalui router 2. Via-nya ini 192 berarti router 2 ini via-nya 27 berarti ini router 2 ini 27.2 berarti ini. Setelah itu tabel routing dinamis yang kedua yaitu terdapat tiga jaringan lokal yang sudah terhubung secara langsung yaitu 192.168.27.0/18, 192.168.29.0/18, 192.168.28.0/18 dan terdapat dua jaringan yang terhubung secara tidak langsung yaitu 192.168.26.0/18 yang melalui router 1 via-nya ini via 192.168.27.1 router 1 karena ini dari sini. Setelah itu ini dan 192.168.30.0/18 yang melalui router 3. Kenapa router 3? Karena ini 29.2 berarti ini dari sini. Melalui via-nya itu. Setelah itu yang terakhir yaitu tabel routing dinamis router 3. Jadi di router 3 itu terdapat dua jaringan lokal yang sudah terhubung secara langsung yaitu 192.168.29.0/18 dan 192.168.30.0/18. Dan terdapat tiga jaringan yang terhubung secara tidak langsung yaitu 192.168.27.0/18, 192.168.26.0/18, 192.168.28.0/18 yang melalui router 2 via-nya 192.168.29.1. Kenapa ini router 2? Karena dari dari sini, ini. Sini ke sini.
ini atau sini ke sini karena ini 29.1. Berarti ke sini karena kalau sini itu 27.2. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.